Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ya sudah, nggak bisa ini. Puji Tuhan. Ya deh, di TikTok ini terang banget ya. Mungkin karena efeknya salah tekan ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Tuhan Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Kau dapat ya Tuhan, Andi ini anakmu tetap setia kepadamu ya Bapakku. Tetap setia mengiringmu Tuhan selamanya. Selidiki kami, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Tuhan Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, Andi, kami kita semua setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami anak-anakmu ya Bapa, tetap setia. Kau dapati kami ini sampai akhir tetap setia. Puji Tuhan. Pujian ini menantang kita untuk tetap setia sampai akhir. Waktu hari-hari terasa terburu-buru, cepat sekali berlalu. Hidup ini seperti pertandingan, dan kita berjuang setiap hari. Dalam perjuangan itu, mari tetap kita mau berjanji seperti pujian yang menantang kita, berjuang untuk tetap setia hingga akhir. Saya, Bapak Ibu, semua kita pasti ada tantangan. Mari kita berjuang hingga akhir di perjalanan hidup yang singkat ini, dan kita percaya hingga akhir hidup Tuhan menyatakan penyertaan-Nya dan Dia menyambut kita di kekekalan kelak. In Jesus' name. Katakan pujian ini, selidiki aku Tuhan Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, apakah ku sungguh mengasihi. Tuhan Yesus, Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, yang menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati kami semua setia. Hidup ini adalah perjuangan. Belajar yuk, terserah di hamba Tuhan juga belajar untuk tetap setia. Setiap hari melakukan kehendak Bapa, dan hanya Tuhan isi hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dia yang maha tahu, Dia menilai hatimu. Tak ada yang tersembunyi bagi Dia. Telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
sampai akhirnya kau dapati. Andi tetap setia, kau dapati, kami tetap setia. Tuhan Yesus melihat dan menemukan kita semua yang ada di sini didapati tetap setia sampai akhir. Amin, amin, amin. Mana pribadi-pribadi, makasih yang terus mau setia sama Tuhan. Hidup ini jangan manja, karena hidup ini adalah perjuangan. Tengah-tengahnya saya. Puji Tuhan. Shalom sahabat semuanya, morning blessing. Yeay. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tadi udah ucapin shalom sahabat, ya. Ini kita ada live streaming di 3 platform, YouTube, Facebook, dan di TikTok. Tadi banyak yang kasih komentar, TikTok gimana? TikTok ini juga live, cuman ini kan ada itu ya, kalau kita geser kiri, geser kanan itu mungkin pencahayaan. Mungkin tadi pastor live mungkin tergeser gitu, jadi ini kok kayak silau, kayak pastor mukanya pucat gitu ya. Tapi ini karena sudah mulai nggak bisa diedit lagi, nggak bisa kita geser-geser lagi tuh. Kalau yang paling alami itu di Facebook ya. Kalau di YouTube juga sudah kelihatan agak-agak gelap sedikit. Yang paling alami yang saya lihat wajah saya itu di Facebook. Ya, live streaming ini diikuti langsung oleh ribuan pasang mata. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Di pelayanan ini setiap hari saya bisa selain membagi firman Tuhan, bisa mendoakan Bapak Ibu, serta juga beberapa yang bisa tersapa. Puji Tuhan. Seperti judulnya yang saudara-saudara lihat, yaitu bagaimana kesaksian dari Ibu Anet ya. Ibu Anet ini kemarin chat Pastor Andy kesaksian pribadi ya. Dan ternyata kesaksiannya ini dia sudah kurang lebih 20 tahun sakit kepala. Dan bulan lalu tepatnya, Pastor udah cek-cek videonya, ada masuk video, dan sehingga kita bisa lihat sebentar ya. Dan bulan lalu dia datang dan didoakan, dan dia mengalami kesembuhan. Ternyata Ibu Anet datang 2 kali, ya. Sekalipun Pastor Andy tidak rekom saudara datang 2 kali, 3 kali, apalagi 4 kali. Maksudnya adalah kalau Bapak Ibu butuh pelayanan doa, ya, apalagi yang dari luar Balikpapan, saudara seandainya nekat tetap mau datang, yang mana Pastor bilang sebaiknya nggak usah datang, lewat live streaming sama saja. Tapi seandainya saudara dari luar kota tetap nekat datang, keinginan yang begitu besar tidak tertahankan. Bahkan ada yang berkata sebelum dia meninggal dunia dia mau datang ibadah bersama-sama. Saudara, 1 kali saja tidak usah tunggu, karena biaya hidup di Balikpapan cukup mahal, apalagi penginapan dan lain-lain gitu ya. Pastor Andy sungguh-sungguh tidak mau memberatkan Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi ini. Itulah sebabnya setiap hari saya live streaming supaya bisa lewat medsos ini bisa melayani. Tidak perlu saudara jauh-jauh datang, kasihan. Nah, tapi dari kesaksian Ibu Anet ini, saudara-saudara Bapak Ibu terkasih, rupanya 2 kali ikut kebaktian, ya.
Jadi waktu didoakan, dia merasa pulih. Dia menunggu 1 minggu, ya. Dan sebetulnya tujuannya menunggu itu dia sekali mau pamitan dan ucap terima kasih, ya. Waktu ucap terima kasih itu, ya berkesempatan pastor memberkati. Dan dia bilang sepanjang minggu itu dia sudah disembuhkan. Lalu, tapi menurut keterangan yang kemarin pastor baca cek, itu sudah tepat 1 bulan. Dan dia berkata, nanti pastor baca ya, tepat 1 bulan baru saya chat pribadi untuk menyampaikan kesaksian saya bahwa saya sudah disembuhkan total, yang mana sakit saya 20 tahun. Nah, biar lebih jelasnya, pastor sudah siapkan. Kita lihat dulu ya. Apa ini kesaksian videonya. Ini ya, pastor putar ini di video yang ini. Di video yang ini. Nanti saudara kalau mau lihat lengkapnya di video ini. Judulnya video tempat pelayanan Pastor Andy mati lampu saat kebaktian. Ya, ini video lengkapnya. Cuma pastor cuplikan aja ya di menit 31. Ini waktu pastornya mendoakan ibu terkasih, namanya Ibu Anet. Kadang-kadang orang mau sambil bungkuk, nggak perlu bungkuk untuk ucap terima kasih. Ada kadang orang mau sambil cium tangan, nggak usah cium tangan hamba Tuhan, nggak usah. Terus pastor nggak usah, nggak mau, nggak perlu. Berarti kemarin sempat kembali ke Pangkalan Bun. Saya tunggu 1 minggu di sini. Berarti setelah minggu kemarin dilayani, didoakan. Saya pulang, saya berdoa, saya tunggu 1 minggu, saya kembali lagi. Dengan pastor mau ucap terima kasih. Itu Tapi yang ibu rasakan saat ini, yang nyeri atau sakit yang juga sakit. Semua biasa, saya nggak bisa tidur, selalu dipukulin belakang saya. Jadi dia sakit sampai dia pukul kepala. Saking sakitnya itu dia kepala dia pukul-pukul gitu. biasa ya. 20 tahun Bapak Ibu, Boleh nah, kesaksiannya. diingatkan lagi ibu siapa dari Pangkalan Bun ini? Ibu Anet dari Pangkalan Ibu Agnes dari Pangkalan Bun mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan pada saat minggu lalu datang dalam keadaan rumah ada bagian yang nyeri dan hari ini susah tidur malah ya. Iya, Setelah dilayani didoakan, sakitnya sudah kurang, sudah bisa tidur, nggak minum obat lagi. Dan inilah kegiatan Pastor Andy setiap hari Minggu pagi. Ini video live ini sudah Sabtu. Artinya besok tugas menanti banyak banget. Penginapan di seputar Geraha sudah penuh. Banyak yang datang. Doakan Pastor Andy ya, biar besok kita sehat, bisa melayani Bapak Ibu sekalian yang kebaktian. Ya, video ini kesaksian langsung ya. Nah, sekarang saya biar tidak salah-salah, saya baca. Ya. Saya baca ini ya. Kesaksian langsung yang kemarin. Shalom, selamat siang Pastor Andy, saya Ibu Anet dari Pangkal Bun. Ini ya, ini Pastor baca yang ini kesaksiannya ya, ini. Ya. Orangnya yang mana? Orangnya tuh, oh ya, ini orangnya ya. Biar kita lihat ini real ya. Ini orangnya. Tadi kan pakai masker, ini orangnya. Ini orangnya tanpa masker ini, ya. Sekarang Pastor baca nih, ya. Izin Pastor baca ya. Biar semua kita boleh dikuatkan.
Sekali saya ulang, Shalom, selamat siang Pastor Andy. Saya Ibu Anet dari Pangkalembun. Di sini saya ingin bercerita sedikit atau mungkin lebih tepatnya berkesaksian. Tanggal 1 bulan Oktober kemarin, saya ada datang ke Gerah YHS dan puji Tuhan bisa ketemu dan langsung didoakan oleh Pastor. Setelah didoakan, saya kembali ke penginapan dan luar biasa. Yang biasanya kepala saya selalu sakit, hampir setiap jam dan setiap hari. Mulai hari itu saya nggak merasakan sakit. Biasanya kalau kepala saya sudah kambuh harus dipukul-pukul. Biasanya pakai botol kayak yang berisi air gitu, agar terasa waktu dipukul untuk mengurangi sakitnya. Kalau sudah dipukul sampai bengkak, waktu datang ke Geraha YHS hari itu juga kepala saya masih dalam keadaan bengkak. Dan sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Dari itu sampai hari ini, saya sudah benar-benar sehat. Saya juga bisa tidur nyenyak dan kepala saya sudah normal, tidak bengkak lagi. Saya mengalami penyakit ini sudah hampir kurang lebih 20 tahun. Menurut medis, tidak ada penyakit apapun di kepala saya. Karena saya juga sudah berkali-kali CT scan dan MRI dan selalu di rumah sakit berbeda. Tapi hasilnya penyakit saya tidak ada. Dari profesor, dari ahli juga sudah mengobati tapi tetap saja tidak sembuh. Dan puji Tuhan, hore! Atas kuasa Tuhan Yesus melalui Pastor Andy, sekarang saya sudah benar-benar sehat. Lanjut, ini yang tadi ini ya. Tadi ini kan satu udah dibaca, sekarang scroll ke bawah lagi, masih sambung ini. Sekarang sambung lagi. Setelah 1 minggu di Balikpapan, saya pun kembali ke Pangkalembun. Setelah ikut ibadah yang kedua di Grayes untuk perpamitan dan ingin terima kasih, karena kalau saya kasih ucapan terima kasih dengan materi, pasti Pastor Andy menolaknya. Iya, udah tahu kan? Saya hanya bisa memberikan kesaksian di liputan YouTube Pastor Andy saja sebagai ungkapan terima kasih. Sama-sama. Kenapa saya baru mengabari sekarang? Karena agar semua bahwa kesembuhan saya nyata karena sudah sebulan 10 hari saya sembuh. Dia hitung Bapak Ibu. Sudah sebulan 10 hari saya sembuh. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan Pastor. Saya sekeluarga hanya bisa membantu dalam doa agar Pastor beserta keluarga dan juga tim selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan pelayanan Pastor makin luar biasa. Tuhan Yesus turut campur dalam pelayanan Pastor agar makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan makin banyak orang sakit disembuhkan. Sekali lagi terima kasih Pastor Andy, kasih setia Tuhan Yesus. Amin, amin. Makasih Pastor menyapa kalau nonton ini ya, Ibu Janet di Pangkalembun. Makasih buat kesaksiannya, sangat terharu dan sangat menguatkan Pastor Andy dan menguatkan ribuan orang dan juga akan menguatkan ratusan ribu, mungkin bisa jutaan orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Doa itu dijawab. Tulis sama-sama. Doa itu dijawab. Doa itu dijawab. Amin. Di dalam Tuhan Yesus, doa itu dijawab. Amin. Doa itu dijawab. Doa itu dijawab. Doa itu dijawab. Seperti kesaksian tadi, puji Tuhan. Dijawab kesembuhan. Kalau saudara dijawab pemulihan. Kalau saudara dijawab proses, ya, puji Tuhan. Kalau saudara dijawab dipanggil pulang ke sorga, saudara juga mendapat kepastian keselamatan.
Intinya doa itu dijawab. Tadi udah selesai ya, sekarang Pastor masuk yang berikutnya lagi. Sebagai hamba Tuhan, banyak orang menilai hanya ketika sudah kelihatan seperti sekarang ini. Tetapi jarang orang melihat waktu proses, waktu merintis, waktu dia berpuasa, waktu dia berdoa, waktu dia diproses. Bahkan tidak sedikit saya melihat ada orang yang bukan hanya memuji, tapi ada juga orang yang iri dan dengki. Dan itu yang saya alami. Namun saya belajar sebagai hamba Tuhan untuk dengar-dengar sama Tuhan aja, peka sama Tuhan aja. Saya hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Saya katakan punya statement bahwa saya melayani karena saya diberkati, saya tidak cari berkat, saya membagi berkat Tuhan. Amin. Namun berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya tentu gunakan untuk juga dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Seperti memberkati, pastor juga harus belajar peka, kira-kira gitu. Ya, kalau keinginan sesuai keinginan saya, itu berkat nanti bisa juga ibarat kata berkata gunung aja bisa habis gitu. Ya, berkat yang dari Tuhan hendaklah kita gunakan untuk juga sesuatu apa yang Tuhan kehendaki begitu. Nah, dari sekian banyak ini berkali-kali saya mau sharing kemarin ya, setelah selesai kita live streaming pagi, Pastor ini tergerak untuk tergerak ini untuk menghubungi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dia seorang pendeta gembala dari Medan, Horas Medan. Namanya Pendeta Samosir. Ya, singkatnya saja, saya tergerak dan saya berkata, "Shalom Pak Pendeta, izin." Kenapa? Karena Pastor sekarang karena tiap hari bersentuhan dengan pelayanan ini, berbuat baik, amal, menolong sesama. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati itu bisa salah. Contoh misalnya kita kasih orang uang, ya. Kalau kita tidak izin dulu, nanti bisa orang tersinggung gitu karena orang tuh berkata, loh, emangnya hanya lo yang punya uang, gue juga punya uang gitu. Jadi izin, boleh kasih memberkatimu gitu. Jadi saya pasti ini pun belajar. Kalau dulu kan kita mungkin lebih semangat ya, tapi sekarang harus hati-hati karena jangan sampai niat baik itu menjadi salah arti. Nah, hal ini jadi pengalaman sehingga kemarin Pastor waktu chat ke hamba Tuhan ini, rekan pendeta, izin, bolehkah saya memberkatimu? Apa itu? Saya mau kasih satu tas gitu. Tas ya. Tas untuk pelayanannya. Dia bilang sangat boleh. Ya sudah, singkatnya kami ketemu di halaman Gereja Toraja Elim dan di sana saya kasih gitu. Ya kasih memang saya tergerak kasih gitu. Ya. Nggak ada yang minta, nggak ada yang suruh, ya tergerak aja. Saya percaya ada sesuatu yang memang ya gitu aja, memberkati sudah, tanpa ada harap imbalan, tanpa harap ada apapun. Ya, kemarin juga yang bikin video, beliaunya, yang memposting ke grup-grup hamba Tuhan, beliaunya, saya tidak. Karena saya pikir hal-hal ini saya lakukan tiap hari dan memang tidak semua saya posting. Saya katakan bahwa posting perbuatan baik, kadang ada yang terposting, kadang yang tidak. Tapi lebih banyak yang tidak. Kalaupun posting dengan tujuan supaya mengajak, memotivasi, memberikan semangat bahwa kita ini sebagai orang benar, kita perlu care, saling peduli, dan lain sebagainya. Singkat gitu. Udah, ternyata di dalam kesaksiannya, ini saya sampai merinding. Sampai saya sangat terharu.
Akhirnya saya bikin video. Bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena apa yang saya buat kepada dia, tetapi karena kesaksiannya nih. Singkatnya adalah dia ternyata dalam kesaksiannya dia berkata, dia sampai nangis loh. Baik kan, orang tinggi besar gitu, sampai terisak nangis. Dia berkata ini, 6 bulan saya berdoa, minta sama Tuhan tas untuk pelayanan. Dan dia memang sudah punya tas. Justru saya tergerak kasih itu karena melihat tasnya itu tidak sesuai dengan posturnya gitu. Itu sih jadi saya tergerak aja. Ternyata dia udah berdoa sejak 6 bulan. 6 bulan dia berdoa kepada Tuhan minta tas. Apa? Tas yang bisa isi tablet, isi laptop, isi apa? Baju. Berarti seperti tas laptop yang dia punya itu adalah tas mungkin selempang gitu. Dan yang Pastor ini tergerak kasih itu memang yang terbaik. Dan tas yang dia minta gitu. Ya, biar tidak kita mengurangi apa ya maknanya, saya coba tampilkan. Jadi ini waktu kemarin sambil jalan. Jadi setelahnya dia mau pulang. Saya mau sama pendeta Alex, gembala gereja Getor, Elim mau jalan. Mau ikut kah? Dia ternyata mau ikut gitu. Nah, waktu sambil jalan, baru kesaksiannya, baru Pastor spontan pakai video kamera ini. Ya, lalu entah waktu lihat wajahnya Bapak Pendeta Ini orangnya, yeay. tiba-tiba tergerak, saya ada berkat satu tas ya bagus, asli. Saya pengen kasih aja. Ya, tapi saya tanya dulu, maksudnya kira-kira perlukah gitu ya? Iya. Saya tadi cek jam berapa? Jam 7.30. Setelah live stream kemarin, Ya, 7.30. Saya cek bilang apa? Saya bilang, perlukah untuk tas ganti tas untuk pelayanan? Saya bilang sangat perlu dan membutuhkan karena itu pergumulan saya untuk laptop, tablet, dan juga kitab dan juga untuk nyimpan baju. Oke, jadi udah kan Pastor sebelum memberkati, saya mesti tanya dulu karena kadang-kadang karena pengalaman saya nggak bisa sembarang nanti orang tersinggung. Contoh kita kasih anak orang uang, namanya kita tersinggung. Kita kasih orang uang tanpa bertanya, nanti dia merasa emangnya lu aja punya duit, gue juga gitu. Jadi karena saya tiap hari bersentuh dengan namanya pelayanan ini, saya harus tanya biar ada juga sopan gitu ya. Nah, saya tanya, beliau respon dan pengen. Singkatnya, kami ketemu di depan gereja Toraja dan ini ada saksinya. Pendeta Alex bersama kita. Halo. Pastor aja loh, apa? Ya, teman-teman channelnya Pastor Andi, selamat pagi. Lagi olahraga sama Pastor. Buat sehat. Orang-orang di Manado, di Toraja. Yang kemarin tuh, video kemarin tuh loh. Oh iya, kami baru pulang dari Biambang di Paren Pitrang. Tuhan berkati, ya. Selalu semangat. Udah semangat, boleh koraya. Oke, kita lanjut balik. Nah, udah, akhirnya tadi waktu ketemu, Pastor kasih. Gimana kesannya? Sangat berbahagia sekali, senang. Tidak pernah kupikirkan, tidak pernah ku dengar, tidak pernah dirasakan berkat yang saya gumulkan 6 bulan loh Bapak Ibu Saudara. Doa itu 6 bulan untuk mencari tas itu, di Balikpapan tidak ada tas itu. Nah, oke. Jadi tadi pagi-pagi ini dapat berkat apa aja nih? Hari ini aku dapat tas asli, tas dari Pak Dismon untuk tempat baju, laptop, tablet, dan juga handphone.
Video tadi di handphone Bapak ya? Iya, dari handphone sini. Jadi saya buat video ini pasti bukan karena saya mau bicara soal pemberian tas itu, bukan. Ya, tadi pun bikin video sudah ikut bikin video pakai handphone beliau. Dia mau share di grup-grup mereka kesaksian. Tapi waktu jalan ini ada satu yang menyentuh kata-katanya sehingga video ini dibuat. Apakah itu? Ternyata Pak Pendeta Samosir berkata bahwa sudah 6 bulan saya berdoa. Ini maksudnya video dibuat, bukan perbuatan baik atau pastor mau tunjuk apa. Bukan cari nama, Tapi saya suka tuh. Untuk sudah 6 bulan saya doa pengen tas begini, karena tasnya Bapak Pendeta sekarang ini begini bagus, tapi mungkin kebutuhan saat ini dia butuh yang melebar, yang mana kalau dia suka pelayanan kerik suka pelayanan kerik ke lokasi itu butuh yang bisa taruh laptop, bisa taruh tablet, bisa taruh baju dan handphone. Nah, kebetulan itu saya punya berkat Tuhan tas itu, ya. Lalu saya tergerak, saya tanya, boleh kasih memberkati? Boleh. Udah, waktu saya kasih, ternyata diterima, dan dia senang banget. Dan buat saksi yang sekarang ini, ternyata 6 bulan beliau berdoa untuk bisa dapat tas model itu. Ya. Jadi yang saya mau ekspos di sini adalah DOA, doa. Itu bukan tentang adalah segalanya. Doa jawaban yang pasti. tapi doa. Nah, dalam konteks ini ada kerinduan tas. Mungkin saudara dalam hal yang berbeda. Misalnya saudara melayani dalam perintisan. Kami dapat lahan itu karena doa. Beliau hari ini real video lewat doa dapat tas yang diminta. Oke, udah ya, panjang banget ini. Tapi nanti kalau nanti diposting di YouTube. Oke, jadi tadi itu yang saya mau expose adalah doa dijawab. 6 bulan berdoa dapat tas. Ya. Karena memang doa itu memang ada manfaatnya gitu. Nah, di sini saya mau juga mengajak kita sebagai hamba Tuhan, kita perlu peka. Jangan egois hanya ngumpul, tapi kita lupa untuk berbagi. Kembali lagi ke sana. Di sini saya juga mau mengekspos kepada semua Bapak Ibu sekalian, ini nontonnya banyak banget ini. Doa itu dijawab. Ada apa-apa doa. Doa itu bisa melakukan banyak apa-apa yang besar. Ini kesaksian real. Dia mau tas 6 bulan lalu, dia mulai berdoa. Dan ternyata lewat doa, Tuhan gerakkan saya. Jadi kalau saudara-saudara perlu berkat Tuhan, tidak usah minta hamba Tuhan. Yang paling tepat, mintalah sama Tuhan. Tuhan yang punya hidup. Tuhan tuannya hamba-hamba Tuhan ini, saya termasuk. Dia bisa gerakan kita untuk memberkatimu. Lebih keren kan? Daripada minta hamba Tuhan, mending minta sama Tuhan. Tuhan bisa gerakan saya atau siapapun, raja-raja, petinggi-petinggi, atau siapapun, bahkan Tuhan bisa pakai 2 loh batu, Tuhan bisa pakai burung, Tuhan bisa pakai apa saja. Di sini saya mau expose saudara-saudara doa, termasuk saudara yang merintis pelayanan. Saya bisa katakan pelayanan Lahang Grace Balikpapan itu ada karena doa, lunas karena doa. Mana mungkin? Buktinya mungkin gitu. Apalagi ini live streaming ada setiap hari, dikunjungi tidak kurang dari 5.000 orang karena doa. Karena juga banyak yang sudah mengalami lawatan doa seperti tadi
kesaksian Ibu Anet. Apalagi ya. Jadi saya mau dorong saudara, doa. Doa. Kalau harus minta dalam doamu kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Itu saya mau expose. Dalam pergumulan apa saudara? Doa. Doa. Nah kalau misalnya di kebaktian ada di gereja saudara atau di pelayanan ini hari Minggu pagi, itu hamba Tuhan membantu mendoakan. Tetapi sumber jawaban doa adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Nah sekarang Pastor mau kasih saudara firman Tuhan di Time for Bible, biar klop setiap hati kita. Dan juga firman ini bukan yang kita baca, bukan yang kita dengar, tapi kita melihat langsung bagaimana, oh ternyata luar biasa loh, pendeta ini dia perlu tas, dia doa sama Tuhan. 6 bulan kemudian Tuhan memberkatinya. Lewat siapa? Lewat hamba Tuhan, lewat pendeta, lewat pastor, lewat rekan pelayanan. Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi mulailah segala sesuatu dengan doa. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 15. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya pernah loh, mungkin saudara pernah nonton juga dapat video. Ini video sebetulnya ilustrasi aja, yaitu di mana video itu kumpul banyak hamba-hamba Tuhan. Itu video kemarin versi barat, versi orang bule. Tapi maknanya kita tangkap sih, dia kumpul, lalu katanya mau buat satu acara gitu, kegerakan di negerinya atau di negaranya gitu. Ayo kita kumpul, kita mau buat kegerakan, kita mau doa sama Tuhan, kita minta kegerakan, tuayan, pekerjaannya besar, revival gitu. Akhirnya kumpul berapa? 4 ke 8 orang itu kumpul di video itu. Akhirnya mereka kumpul, mereka sama-sama doa. Pas doa, tiba-tiba di video itu, ini tentu hanya ilustrasi, dia mungkin banyak permintaan, Tuhan cukupkanlah dana untuk pelayanan, cukupkanlah satu berkat yang mana bisa untuk membuat satu event menjangkau jiwa-jiwa gitu kira-kira. Jawablah kami Tuhan, jawablah kami Tuhan. Tiba-tiba di video itu muncul, ada kasih animasi terang, ada cahaya. Lalu di balik cahaya itu ada suara. Suaranya adalah apa? Aku mau kalian masing-masing menyumbang untuk kegerakan ini. Masing-masing kalian berikan apa yang ada padamu untuk pelayanan ini. Kalian kan minta jangkau jiwa-jiwa dan mau berkorban. Kalian kan mau untuk supaya terlihat tuayan. Mulai dari kalian sendiri, apa yang ada padamu. Ayo kalian sumbang. Ayo kalian berikan. Ayo kalian tabur. Kalian masing-masing buka mata. Mereka mulai berkata, apa kita nggak salah dengar? Iya, salah dengar. Wah, ini bukan suara Tuhan, kata mereka. Ini mungkin suara hantu. Ada hantu di rumah itu, kabur. Nah gitu, itu ilustrasi tapi mengena banget. Kadang-kadang kan gitu, kita banyak air liur keluar tumpah, kita banyak ngomong baik ucap, cuap-cuap. Tapi giliran kita ditantang untuk melakukan, kita ngeles, kita banyak alasan. Doa pasti dijawab. Cuman kadang-kadang Tuhan uji kita, atau kadang-kadang kita yang Tuhan pakai untuk menjawab doa-doa orang lain, atau juga menyatakan jawaban doa dari apa yang orang doakan lewat kita gitu. Mengena banget ya. Oke, baik. Itu tadi tambahan saja. Sekarang kita melihat
Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Pastor bacakan ya. Tulis berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, tinggal dalam Tuhan maksudnya, di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam dia, maka orang itu berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus, kita, kamu, tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, ia dibuang keluar, tidak kepakai, dicampakkan seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian apa? Dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini loh janji Tuhan tentang doa itu dijawab. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Kapan? Waktu kita bersaksi. Saksi apa? Sudah menerima jawaban doa. Pendeta tadi bersaksi. 6 bulan berdoa, dia terima jawaban doa. Bapak dipermuliakan. Bukan di Simon, bukan YouTube, bukan TikTok, bukan Facebook. Bapak di sorga dipermuliakan. Bukan juga gereja, bukan juga nama gereja kami YHS, bukan juga ministry sinode atau bukan. Bapak yang dipermuliakan. Tadi Ibu Anet bersaksi yang dari Pangkalembun. 20 tahun kurang lebih sakit kepala, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kesaksian ini Bapa yang dipermuliakan, membuat banyak hati, banyak jiwa, banyak orang rindu mengenal Bapa, rindu mengalami kasih dan kuasanya. Bapa yang dipermuliakan, Bapak Ibu sekalian. Bapa yang dipermuliakan. Dalam kehidupan kita, biar Bapa yang dipermuliakan. Ya, kenyataannya memang kadang-kadang anak-anaknya Tuhan angkat juga gitu. Tuhan promosi juga. Supaya lewat pelayanan anak-anak Tuhan, Bapa dipermuliakan. Kembali waktu kita diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, jaga sikap hati. Jaga sikap hati. Sebaiknya setiap anak Tuhan, khususnya hamba Tuhan, itu punya namanya kehidupan. 1, doa. 2, puasa. 3, amal atau berbuat baik, atau memberi, atau suka memberkati. Hendaklah kita punya kehidupan itu. Kadang-kadang hamba Tuhan suka banyak bicara tinggi-tinggi, tapi dia nggak punya kehidupan doa, nggak punya kehidupan berpuasa, nggak punya kehidupan melakukan firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Terlalu sibuk belajar barangkali sampai lupa melakukan apa yang dipelajari. Bapak Ibu sekalian, di sini Tuhan berjanji di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Sekali pasal baca ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tentu
Saya katakan tadi bahwa saya hamba Tuhan diberkati luar biasa, tapi saya di dalam memberkati, memberi atau menyalurkan itu tentu juga dalam kehendak Bapa. Bukan suka-sukaku. Kalau suka-sukaku, gunung juga bisa habis, gunung pun bisa runtuh. Tapi dalam kehendak Bapa. Artinya apa? Orang yang di dalam Tuhan tidak mungkin minta yang aneh-aneh. Wah, bahaya kalau ayat ini diplesetkan. Minta apa saja, berarti bisa minta istri 2 dong. 3, 4. Enggak. Bukan itu. Maksudnya orang di dalam Tuhan, sungguh-sungguh firman Tuhan dalam hidupnya, tidak mungkin minta yang aneh-aneh. Dia pasti minta sesuatu hal yang sesuai kehendak Tuhan. Masa orang dalam Tuhan minta yang aneh-aneh? Pasti enggak. Demikian pun juga di dalam Tuhan pelayanan Pastor Andy dalam memberkati juga tidak sembarangan gitu. Daripada saudara berharap hamba Tuhan minta Pastor Andy, jangan. Minta sama Tuhanku. Tuhanku, Theos Kurios Adonai Elohimku, Tuanku yang kusembah, sesembahanku, majikanku. Dia bisa gerakan saya, hamba-hambanya, atau caranya ajaib, memberkatimu, menolongmu, gitu. Kiranya apa yang Pastor share ini bisa menguatkan setiap hati dan memberikan kita semangat untuk berdoa. Doa itu dijawab, maka berdoalah. Termasuk sakit penyakit, doalah untuk kesembuhanmu. Ketika saudara-saudara pergumulan termasuk keluarga, perintisan pelayanan, passion jiwa-jiwa, engkau rindu melihat revival, doalah. Bahkan ketika engkau mulai berdoa dan Tuhan berkata, kau yang mulai berkorban, jangan ditawar. Berarti surga percaya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya pintar berdoa, tapi menjadi pelaku daripada iman. Seperti kemarin, ya, senang sekali kita juga ada video sudah diupload kemarin, bagaimana judulnya viral pendeta ini bagi-bagi uang di jalanan. Siapa? Pendeta Samosir tadi. Dia langsung ketemu orang-orang di pinggir jalan, penyapu jalan yang terkasih, memberkati. Lalu Pastor tanya, gimana rasanya? Nikmat banget. Ketika kita sudah belajar untuk memberkati, dan kata belajar adalah tidak langsung, tidak gampang. Tidak gampang kita bisa menjadi penyalur berkat kalau kita tidak dilatih Tuhan dan mau untuk rela. Karena zaman now banyak orang pelit-pelit. Tidak gampang kita bisa menjadi penyalur berkat Tuhan karena rata-rata manusia pelit, termasuk hamba-hamba Tuhan. Banyak yang pelit. Saya ngomong gini karena saya lihat sendiri. Tapi kalau kita melatih diri, kita akan kecanduan. Karena nikmat memberi itu luar biasa. Saudara bisa beli barang mewah, itu ada kebahagiaan. Tapi ketika saudara bisa memberkati, itu ada nikmatnya. Nikmat banget. Sampai nikmat itu bisa bikin kita kecanduan. Saudara-saudara, doa itu dijawab. Ada apa-apa, berdoalah. Termasuk pergumulan yang kau hadapi hari ini. Tuhan Yesus yang saya beritakan, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup di sorga. Dia mati, dia bangkit untuk pengampunan dosa. Tapi dia hidup selama-lamanya dan dia mendengarkan doa-doa kita. Doa dijawab. Tuhan Yesus menjawab doa-doa mereka yang sudah bersaksi. Di handphone Pastor Andy ini ada ribuan kesaksian sebetulnya. Ya, kemarin saja ada sekitar 1.800. Pastor cek di handphone yang lama, itu juga ribuan. Artinya sudah begitu banyak. Itu baru dari saya hamba Tuhan, belum yang lain. Kesaksian Injil ini luar biasa banget. Puji Tuhan, saya mendorong saudara-saudara, berdoalah. Karena doa itu dijawab. Di sini ada kakak Chelsea. Kakak Chelsea itu dia, saya bicara ini karena sudah saya sampaikan juga di live sebelumnya bahwa kakak Chelsea ini dari Manado. Dia pernah doa, dia mau ke Balikpapan dan dia berdoa
mau ke Balikpapan. Katanya kalau bisa pas nanti Desember ke Balikpapan. Tiba-tiba di dalam live ini saya tergerak, saya berkata, Kakak Chelsea, datanglah ke Balikpapan. Semuanya sudah disediakan Tuhan. Lewat siapa? Lewat hamba Tuhan yang digerakkan. Bahkan nanti dia dari dalam izin Tuhan dari Manado ke Balikpapan udah tersedia semuanya. Kenapa? Bukan karena Andi Simon, tapi karena dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan gerakkan hambanya gitu. Kiranya sharing ini, saya tahu ini sesuatu hal yang mungkin sangat sederhana sekali, mungkin sulit diterima oleh orang-orang ahli teologi, tetapi saya tahu yang nonton ini banyak orang-orang biasa yang membutuhkan penguatan dari firman Tuhan. Kemarin kami cerita-cerita dengan rekan pelayanan, dia bilang ada dua model ketika hamba Tuhan berkunjung ke rumah jemaat. Ya, ada satu yang lama, ada yang cepat. Dia jelasin versinya gitu. Ya. Tapi saya katakan sebetulnya dari saya ada juga dua model gitu. Apa itu Pastor Randy? Yang satu datang membawa palu penghakiman, yang satu datang membawa penguatan. Maksud gimana? Kalau kita lihat ada hamba Tuhan, maaf ya saya nggak sebut nama, datang gitu, kamu itu berdosa, kamu itu kena kutuk, kamu itu begini begono gitu. Oke, ada yang versi gitu. Ya sudah, kalau itu warna dia silakan aja. Tapi ada versi yang lain. Dan ini barangkali saya di versi ini. Apa itu? Saya datang membesuk, menguatkan, membawa penguatan. Karena saya bukan bagian menghakimi. Saya hamba Tuhan diutus untuk mendoakan, menguatkan. Jadi ketika ada pergumulan, saya datang kunjungi, saya kuatkan. Udah, kiranya anugerah Tuhan memberikan jalan keluar. Apa yang gagal, kehilapan kemarin ini, kita masih hidup kok, ada kesempatan. 1 Yohanes 1:9 berkata, mengaku dosamu, Tuhan Yesus dia dan adil, dia ampuni engkau dan dia sucikan pada segala kejahatan dan pelanggaranmu dan kau jadikan baru. Doakan. Dia pulang sudah. Penguatan, tapi ada hamba Tuhan yang datang menghakimi. Kamu salah, kamu sesat, kamu harus bertobat, kamu kena kutuk. Nah, silakan dipilih. Tapi sharing-sharing ini mau ingat kita semuanya bahwa memang pelayanan ini warnanya hamba Tuhan macam-macam. Tetap satu hal yang pasti yang saya dapatkan dan saya alami sampai hari ini, bahwa doa in Jesus name, amin, itu dijawab oleh Tuhan. Asalkan engkau dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, pasti nggak macam-macam mintanya kan. Doa-doamu dijawab. Demikian saya melihat hari ini doa-doaku kepada Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian terkasih, khususnya di live streaming ini, banyak yang dijawab Tuhan. Ayo saya mau tanya, siapa di sini yang ikut live streaming yang doanya atau sudah pernah dijawab doa sama Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Wih, rame kan? Rame kan? Ini satu kenyataan dan kisah nyata bahwa doa itu dijawab tuh. Rame tuh, saya. Jalan cepat banget. Saya tuh di TikTok pun yang mau meleo. Saya. Puji Tuhan, pelayanan ini juga membawa penguatan bagi Bapak Ibu terkasih. Let's pray. Tuhan Yesus, syukur banget, Engkau baik banget. Engkau menyatakan firman-Mu dan real kami bisa melihat baik kesaksian maupun video bagaimana orang-orang yang percaya padamu lewat doa, apa yang mereka minta, sekalipun dalam 6 bulan mereka minta tas, Tuhan kasih dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa gerakan hamba Tuhan, Tuhan bisa gerakan siapa saja, bahkan apa yang mustahil bagi manusia ketika kita berdoa menjadi mungkin. Amin. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Terima kasih banget Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik. Kami bersyukur banget atas lawatan firman-Mu. Kami semua boleh mendapat pencerahan,
penguatan, dan biarlah akan boleh menjadi perenungan kami sepanjang hidup ini, bahwa doa kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan pasti menjawab. Amin. Makasih banget Tuhan Yesus, dan juga banyak banget jiwa-jiwa ini yang akan datang berdoa kepadamu Tuhan Yesus, meminta, dan Tuhan tidak jemu-jemu mendengar permintaan kita di dalam doa. Bahkan Tuhan ajarkan doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan secukupnya. Artinya apa? Tuhan nggak bilang berikan kami 1 bulan atau setahun makanan hari ini. Maksudnya apa? Supaya besok kita datang lagi berdoa kepada Bapa di surga. Artinya apa? Bapa senang mendengarkan doa-doa kita. Bapa senang ketika anak-anaknya datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan banget. Terima kasih banget. Yes, dan sekarang Pastor mau ajak kita untuk memberkati air minuman yang akan kita minum atau kita kasih kepada orang sakit. Oh iya, sebetulnya banyak banget, cuma Pastor belum siap tampilkan. Banyak banget kesaksian dari pelayanan doa air ini. Banyak orang dilawat, dipulihkan, disembuhkan. Seperti saat saya ingat, itu udah di story Instagram. Dia saksi, saya punya teman non-Kristen sakit. Saya kasih kepada mereka air doa ini. Ya, puji Tuhan. Dan ternyata setelah dia minum, teman non-Kristen ini 2-3 jam kemudian sakitnya sembuh. Dari mana tahu? Orang itu yang berkata, saya sudah sembuh. Puji Tuhan, semua berkati semua kita. Luar biasa banget. Baik, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekarang, Pastor berdoa memberkati air minum kita. Air putih, air minum yang layak minum ini, saudara-saudara, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa minum air ini, tubuhnya diberkati, ada kesembuhan. Karena air minum ini doakan dalam nama Tuhan Yesus, menjadi air berkat, doa yang menyehatkan tubuh orang yang sedang sakit. In Jesus' name. Amin. Bahkan waktu kita berdoa seperti ini, saya merasakan ada getaran. Ada sesuatu yang positif. Ada sesuatu yang berkuasa tapi tidak nampak. Mengalir. Pastor minum, saudara bisa minum, kita jadi berkat air ini bagi kesembuhan, kesehatan Anda atau orang-orang sakit yang kau kasihi. Baik. Air putih sih, tapi rasanya tuh beda. Terasa di dada mengalir itu, sepertinya bernyawa. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati? Banyune Adam Re. Puji Tuhan. Baik, sebelum Pastor selesai dan sudah mau menyapa-nyapa sebagian yang bisa Pastor sapa, sekarang Pastor mau berdoa, memohonkan berkat kesehatan, kesembuhan di tubuh Bapak Ibu terkasih. Dengan tangan yang terangkat, Pastor Andy berdoa dan mohonkan berkat kesehatan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian. Saat ini waktu engkau angkat tangan, aliran kesembuhan mengalir, mentas, menjamah
memenuhi engkau, aliran kesembuhan. Sampai sekujur tubuhmu merasakan ada getaran, hatimu damai banget, dan engkau dikuatkan. Rasa sakitmu pergi, nyerimu pergi, kelemahanmu out, dan tubuhmu sehat, diberkati. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan, buat penguatan, buat urapan kesembuhan yang kami rasakan saat ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami sehat, kami mau melayani Engkau Tuhan, dan kami mau setia beribadah, kami mau hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan, sampai kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Kau sudah tolong, Kau selamatkan semua karena kebaikan. Kami menaikkan doa kepada Bapa di surga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Senang banget. Melayani Tuhan itu luar biasa loh, karena saya melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyatakan kebaikannya, menyatakan firman-Nya, menyatakan pertolongannya secara real, nyata, dan ajaib pastinya. Halo Bapak Ikin Sadikin, Ibu Yeni, halo Bapak Krisna, Ibu Inge, halo Ibu Rita, Ervi, Ruslan, Bapak Melki, Abang Ganteng, Daud Elroy, halo Ibu Erna Alibasa, Vena Cahyana, yeay, Aktif Yuliana, puji Tuhan, terima kasih udah ikut di live streaming pagi ini. Halo Iren, salam dari Bali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo Obed Welkin, makasih banget buat gift-nya. Yola Sinurat, makasih banget buat stars-nya yang di Facebook, dan makasih banget buat like, komentarnya, dan juga kehadirannya di dalam live streaming ini. Puji Tuhan. Halo Teresia Mulyana, puji Tuhan. Cece Suci, CCP di Bandung, Arga Ginting, puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih juga atas pemberian stikernya di YouTube, puji Tuhan. Saudara-saudara, ini yang Pastor dapat berkat-berkat ini, ya. Selain daripada Pastor ini juga bayar pajak, ya, bayar pajak. Saya ini digelar ini P3, ya, Pastor pembayar pajak. Jadi dari penghasilan seperti YouTube, Pastor membayar pajak, Bapak Ibu sekalian. Halo Ibu Iske, ya. Nah, di samping itu juga ada berkat-berkatnya. Pastor suka beli air lalu membagi-bagikan. Jadi anggaplah sebagai souvenir bagi yang datang. Nah, khusus besok juga Pastor Andy akan membagikan botol eksklusif ini bagi yang ikut hadir. Sekali lagi, ini air biasa, tapi kita kasih eksklusif label Healing Water sebagai tanda bahwa air itu sudah didoakan langsung oleh Pastor Andy. Jadi yang datang di kebaktian khusus hari Minggu besok nanti akan dapat berkat ini. Selain daripada berkat kebaktian, ibadah, memuji Tuhan dengan sederhana, dengan diiringi musik seperti ini saja, bukan band-band yang mewah atau band-band yang handal seperti gereja-gereja lain. Kasihan, kalau tempat kami ini kasihan, sederhana saja. Tapi ya, kalau saudara mau datang, datanglah. Kalau nggak mau datang juga, nggak apa-apa. Karena saudara datang ke gereja masing-masing, itu lebih oke. Karena plan kami bukanlah gereja permanen, kasihan hanya gedung serbaguna. Gereja itu bukan gereja. Kalau gereja yang asli itu atau permanen
ada tanda salibnya gitu. Dan IMB-nya gereja, kalau kami ini kan serbaguna aja, kasihan. Hanya ladang bakti untuk melayani Bapak Ibu sekalian, karena saya melayani Tuhan, saya mau saudara datang ibadah gitu. Kalau saudara datang nggak ibadah, mau ngapain? Cari Andi Simon. Andi Simon mau manusia biasa, lapar, makan, capek, tidur, sakit, istirahat. Saya manusia biasa. Kalau saya nggak buat ini, bahaya. Tiap orang cari saya, kiranya saya punya kesaktian, nggak benar itu, ya. Baik. Halo dari Kota Bitung menyapa Kote, puji Tuhan. Dari bahkan Timika, Bapak Parling Sitanggang. Makasih abang ganteng, ini abang ganteng nge-give-nya gak karu-karuan banyaknya. Jangan-jangan ini Sultan di TikTok. Wih, makasih. Ya mau pamit ya, mas aktivitas di hari Sabat ini. Semangat semuanya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Hendra, saya menyapa juga. Ada Norma di sana. Asmara, dua dunia. Kapan bisa ketemu pesan yang baik hati ini? Oh, setiap hari kita ketemu dong di sini, gitu. Pare-pare disapa dong. Rasmi Pasombo. Wah, ini kayaknya Pasombo kalau nggak salah marga atau mungkin ini orang Toraja. Kuda semangat, pole poraya. Mana semua raka? Siapa itu di sana? Ada Leo Chandra Sibarani, puji Tuhan. Agnes Monica, bukan Agnes Jessica, kirain artis yang datang menyapa. Oke, itu saja saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, senang banget bisa sharing. Wah, udah 1 jam lebih. Kakak Chelsea, makasih banget ya. Siapa lagi tuh? Hyang Nio, halo. Kusuma Wijaya dan Kure Semangat Luther, makasih. Yeay. Ada siapa di sana? Bapak Ricardo Lumbang Gaul, Horas. Debata Jehovah, masu, yes. Abang ganteng, udah dong banyak banget ini, sampai ratusan gift-nya. Abang ganteng, makasih banget. Saya nggak tahu kenapa ada orang-orang yang seperti saudara-saudara terkasih Abang Ganteng di TikTok ini yang suka memberkati hamba Tuhan. Itu saya percaya pasti getaran hati juga tergerak. Karena saya percaya Tuhan bisa memakai orang-orang baik memberkati hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga bisa menjadi penyalur berkat bagi orang-orang yang tidak mampu. Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, makasih banget semuanya. Yeay, puji Tuhan. Kami bersapa Arnitai. Anit ini Arnitai, ya ini yang tadi kah orangnya yang tadi muncul di thumbnail kah? Arnitai Feni, kalau iya tolong konfirmasi. Saya sapa Arnitai Feni, Yeni yang di Pangkal Bungka ini. Meti Malingkas ya, udah disapa. Heni Maki. Jadi lain kali nggak usah titip-titip begini, harus masing-masing yang komentar yang ikut. Karena kalau ikut nanti disapa, jangan titip lagi Pak Melki ya, karena susah kita kalau semua mau disapa. Titip-titip, datang saja ikut live streaming, mau disapa kasih komentar gitu. Kalau titip sponsor ini kadang-kadang terlewati, kasihan banyak yang nunggu juga ini. Iya, puji Tuhan. Erni Alibasa, banyak orang-orang yang setia sudah hadir, kasihan juga kadang terlewat maksud Pastor Randy. Iya, puji Tuhan. Tuh masih banyak tuh, udah mau selesai. Teresia Mulyana, atau Lantang Pubolong. Jadi kalau mau disapa, tolong gak usah titip-titip sponsor gitu ya, titip-titip pesan. Langsung aja sendiri datang gitu. Karena kalau disapa orang juga nggak ada, percuma karena orang nggak dengar gitu. Siapa lagi tuh? Manis-manis. Vergi, saya juga ya. Norma Omang. Linca siapa tadi tuh? Cepat banget ini tuh saya.
nanti Lincah Purba. Ini yang di Facebook ini ada 1.800 menunggu. Iya. Rudi Sinaga, di TikTok juga rame. Ada Boni, ada Bro Pasaribu, dan Esther, Pagi Horas, BRM, puji Tuhan. Iya. Saya juga ingat bahwa hari ini, jujur Bapak Ibu sekalian, banyak banget yang masuk chat minta doakan anaknya yang ikut CPNS. Apakah memang lagi zaman bulan ini CPNS kah? Karena banyak banget. Jadi jujur saya sampaikan di sini, tolong, saya memang tidak respon tentang doa-doa ini. Bukan saya tidak mau doakan anak Bapak Ibu. Anda, orang tuanya, doakan anakmu gitu. Nah, Pastor ini fokus doakan orang-orang sakit, kasihan. Kalau urusan CPNS, lamaran kerja, lamaran sekolah, naik kelas, juara, ke Pastor Andy, saya nggak bisa, nggak kepegan, Bapak Ibu sekalian, nggak kepegan. Jadi kalau saudara-saudara untuk urusan anak CPNS apa gitu, sejenis itu, orang tua tolong ambil alih tanggung jawabmu, doakan anak-anakmu gitu. Jangan semuanya ke Pastor Andy. Maaf ya, bukan nggak mau, bukan ngomel, bukan apa, nggak kepegang. Saya tetap fokus melayani orang-orang sakit, kasihan, orang-orang susah gitu ya. Jadi mohon maaf, saya sampai secara universal ini bahwa pelayanan, karena saya lihat ini kok banyak banget isyaan, banyak banget CPNS anak su. Saya juga berpikir ya, kalau semua saya doakan, semua diterima juga. Tapi kan bukan itu, maksudnya anakmu doakan gitu ya. Doakan anakmu biar tumpang tangan anakmu. Ada bagian di mana kita orang tua mendoakan anak kita. Jangan semua dorong hamba Tuhan, jangan semua dorong hamba Tuhan. Pastor itu cuma satu, nggak kepegang, Bapak Ibu, nggak kepegang. Apalagi kemarin Pastor kan juga dalam pemulihan suara kemarin serak-serak becek ya. Jadi iya, doa kesuksesanmu, doakan masing-masing deh. Tapi kalau misalnya untuk doa orang sakit kasihan, mari kita bantu doakan. Kalau doa untuk karirmu, doa untuk pasangan hidupmu, ada doa untuk jodohmu, sebaiknya doakan sendiri, gumulin sendiri gitu. Ya udah, itu saja bisa saya share. Saya hari ini banyak ngomong, pasti banyak salah. Saya minta maaf atas kesalahan saya kalau kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu sekalian. Alberting liku Allah, puji Tuhan. Arnita, Yeni ini bukan, ini Arnita Yeni di Palangkaraya. Tadi Pangkalebung yang lagi ya, tadi Ibu Anet. Ya puji Tuhan, itu saja saudara-saudara sekalian. Ya, saya banyak ngomong, nanti banyak salah. Nanti saudara hatinya luka. Minta maaf ya. Oke saudara sekalian, masuklah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Kita banyak-banyak baca firman, ambil waktu pelayanan hari ini. Juga ada waktu kunjungan kepada saudara iman ataupun saudara gembala, kunjungin, doakan orang-orang sakit ya. Pastor lakukan hal seperti biasa. Sampai jumpa besok lagi. Cing siu. Dan semua Bapak Ibu yang Pastor minta maaf belum bisa sapa satu persatu ya. Saya minta maaf. Inilah pelayanan kami, namun saya terus belajar supaya kedepannya bisa lebih rendah hati, bisa lebih supel, bisa lebih praktis atau lebih panjang. Apa yang saudara suka, mudah-mudahan bisa terwujud. Mohon dukun dalam doa supaya pelayanan Pastor Andy yang Tuhan percayakan ini, baik di live streaming maupun di onsite, bisa semua tercukupin dalam berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Halo Kakak Melki, Ibu Meti. Besok lagi ya, bless you. I love you full. Saya, sahabat semua orang, Pastor Andy mengasihi Anda semua, khususnya yang ikut live streaming ini. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.